Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1437. Smith, aku bangkirnya. Harry mengingatkan. Li Changchun berkata seolah dia baru ingat. Maaf, saya baru saja lupa. Baiklah, jika Anda tidak ingin menjadi bangkir, biarkan saya yang melakukannya. Atau mungkin ada alasan lain mengapa Anda tidak ingin Jerry mengemudi. Apa alasanku? Itu hanya karena aku bangkir, jadi akulah yang harus mengambil tindakan. Harry sedikit gugup. Oh, kupikir kamu ingin menarik ribuan. Kian, kamu sebenarnya bilang aku merokok Kian. Apakah kamu punya bukti? Hanya bercanda, hanya bercanda. Ang Li tertawa. Bos lainnya segera mengikuti. Smith, jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Harry adalah seorang lelaki tua yang terkenal sebelumnya. Harry, kamu tidak akan berbuat curang di depan kami semua, kan? Huff, kalau ada yang berani berbuat curang di depanku, aku akan potong tangannya. Melihat dirinya telah menyinggung publik, Harry langsung berteriak, saya tidak curang, Anda harus punya bukti untuk mengatakan itu. Dia berhenti sebentar, menatap Lian dengan sedikit kebencian, lalu melanjutkan. Bukankah kamu hanya ingin Jerry yang mengemudi? Biarkan saja dia yang melakukannya. Selanjutnya, Jerry masih bertanggung jawab untuk melempar dadu, dan badai 1000 gambar mereda untuk sementara. Harry mengguncang dadu beberapa kali karena frustrasi, lalu memukul meja dengan pop dan berkata, jika kamu membeli lebih banyak, kamu akan kehilangan lebih banyak, dan jika kamu membelinya, kamu akan pergi. Li Fang berpura-pura berpikir dan berkata, saya telah menyalakan kunci rendah 2 kali berturut-turut. Mungkin saya harus menyalakan kunci tinggi kali ini. Saat dia mengatakan itu, dia membalikkan 8 batang rokok di atas meja ke atas. Oh tidak, aku juga berani bertaruh. Hehe, Smith telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dan saya juga diberkati dengan keberuntungannya. Lian baru saja memasang taruhannya, dan separuh dari orang-orang segera mengikutinya dan bertaruh besar. Alis Harry menegang, dan dia merasakan firasat buruk. Taruhan besar di meja jelas lebih banyak daripada taruhan kecil, artinya jika taruhannya besar pasti kalah. Jerry, menyetir. Perintah Ang Li. Oh, jawab Jerry lembut dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir itu. 4, 5, 6, besar. Haha. Kamu benar bertaruh dengan Smith. Smith, kamu hanyalah dewa keberuntungan. Smith, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Segera seseorang mulai berteriak. Lian telah menang 4 kali berturut-turut, dan jumlah batang rokok meningkat dari 1 menjadi 32. Harry, apakah kamu masih ingin menjadi bangkir? Lian bertanya. Menjadi bangkir, jawab Harry tidak wajar, keringat menetes dari dahinya. Wow, dadu dikocok di dalam cangkir beberapa kali sebelum diletakkan di atas meja. Harry berkata dengan lemah, aku sudah selesai. Lian memegang semua rokok di depannya, lalu melemparkan 3 batang rokok ke atas meja besar, sambil bergumam, pertahankan perbukitan hijau di sana, jadi kamu tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Besar, aku berani bertaruh besar juga. Seseorang segera berteriak, dan pada akhirnya semua orang bertaruh pada pisaunya. Wajah Harry yang awalnya jelek tiba-tiba menjadi aneh, dan dia bahkan diam-diam menatap Lian. Harry sudah kalah 4 game berturut-turut dari Ang Li sebelumnya. Jika dia membukanya kali ini, dia akan langsung disingkirkan oleh Harry. Sebaliknya, jika membuka usaha kecil-kecilan, Harry tidak hanya bisa mendapatkan kembali modalnya, tapi juga menghasilkan banyak uang. Besar, besar, besar. Orang-orang berteriak serempak, dan sepertinya semakin tinggi teriakannya, semakin besar peluang untuk membuka pintu. Jerry membuka cangkirnya. 331, kecil. Kenapa kecil? Smith, di mana keberuntungan istrimu? Oh, awalnya aku ingin memenangkan banyak uang bersamamu, tapi sekarang sepertinya kamu juga tidak pintar. Beberapa bos mulai mengeluh. Maaf. Kali ini kesalahannya. Saya pasti akan memenangkan putaran berikutnya. Lian berkata sambil tersenyum, lalu mendesak. Harry, cepat mulai permainannya. Aku ingin memenangkan kembali apa yang baru saja hilang. Oh, oke. Harry melempar dadu lagi. Di babak ini, Lian kehilangan 3 batang rokok lagi. Setelah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, orang tidak lagi menganggap Ang Li sebagai dewi keberuntungan dan tidak lagi mengikutinya dalam bertaruh. Selanjutnya, Lian kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit, tetapi setiap kali kalah, dia hanya kehilangan 3 batang rokok, dan ketika menang, dia menang lebih dari selusin. Lambat laun, semakin banyak rokok yang bertumpuk di depan Lian, dan jumlahnya melebihi 5 kotak. Terima saja segera setelah Anda mau. Lian bukanlah orang yang rakus, jadi dia menemukan alasan untuk mundur dari meja judi. Tunggu sebentar. Tidak jauh setelah Lian keluar kamar, dia melihat Harry mengejarnya keluar kamar. Apakah ada yang salah? Lian bertanya. Harry mengeluarkan sekotak rokok yang belum dibuka dan menyerahkannya, sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih atas belas kasihan Anda. Ini adalah hadiah terima kasih saya. Ayo bermain lagi jika kita punya kesempatan. Lian tersenyum dan tidak menolak.
Harry mengangguk, berbalik dan memasuki rumah lagi. Jerry yang biasa tampak bingung dan bertanya dengan bingung, mengapa dia ingin mengucapkan terima kasih. Kamu sangat feminin. Lian memutar matanya, menyerahkan rokok yang baru saja disumbangkan Harry kepada Jerry beserta rokok yang telah dia menangkan sebelumnya, dan memerintahkan, pergi dan lakukan pekerjaan itu segera. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 kotak saja, kata Jerry buru-buru. Sisanya akan dianggap sebagai biaya tugas dan bunga sebelumnya untukmu. Lian melambaikan tangannya dan terus bergerak maju. Biaya tugas agak tinggi. Jerry melihat sosok Lian yang pergi, dan untuk pertama kalinya dia merasa bekerja untuk Lian adalah hal yang membahagiakan. Efisiensi kerja Jerry masih sangat tinggi, dan dia menemukan Ang Lee malam itu. Bos Smith, saya telah menyelesaikan semua prosedur untuk Anda. Anda bisa berangkat kerja di perpustakaan besok pagi. Ya, reaksi Lian sepertinya tidak nyaman dengan masalah ini. Setelah sarapan keesokan harinya, Lian pergi ke perpustakaan di bawah pimpinan Jerry. Selain Ang Lee dan Jerry, ada 2 orang lainnya yang bekerja di perpustakaan. Apa yang ingin saya lakukan? Lian bertanya secara proaktif. Jerry segera berkata, Bos Smith, Anda tidak perlu melakukan apapun, cari saja tempat untuk istirahat. Oh, apakah ini baik-baik saja? Lian memandang kedua tahanan lainnya. Kedua pria itu segera berkata, Bos Smith, tidak banyak pekerjaan di sini, hanya sedikit dari kita yang bisa melakukannya. Baiklah. Lian tampak malu, mengambil buku dari rak buku dan berkata, kalau begitu, aku akan mencari tempat untuk membaca. Jika kamu baik-baik saja, jangan ganggu aku. Ya. Jerry dan 3 lainnya menjawab dengan tergesa-gesa. Tentu saja Ang Lee tidak pergi ke perpustakaan untuk membaca buku atau mencari pekerjaan santai. Menurut rencana pembangunan Alcatraz, ada pipa saluran pembuangan terbengkalai yang bisa ditinggalkan, dan pintu masuknya adalah perpustakaan. Tujuan datang ke perpustakaan untuk bekerja justru untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Lian akan pergi bekerja dan pulang kerja tepat waktu di perpustakaan setiap hari. Tentu saja, Jerry dan yang lainnya tidak berani mengganggunya akhir-akhir ini. Bab 1438. Jerry berteriak pelan, dan ketika tidak ada yang menjawab, dia berteriak lagi. Saudara Smith, saya masuk. Jerry pergi ke sudut buku dan sampai pada titik buta di mana penjara tidak bisa mengambil gambar, dan dia kehilangan ketenangannya. Tidak seorang pun. Saudara Smith. Suara Jerry mau tidak mau menaikkan 2 poin. Little Pecker, apa yang terjadi? 2 tahanan lainnya datang setelah mendengar tangisan panik Jerry. Oh, tidak apa-apa. Apakah ada di antara kalian yang melihat Brother Smith? Kata Jerry dengan sedikit gelisah. Bukankah Smith selalu berada di tempat yang sama? Kata salah satu dari mereka. Saat ini, setiap kali Lian tiba di perpustakaan, dia pergi ke sudut yang tidak terlihat untuk membaca. Dia juga memerintahkan orang lain untuk tidak mengganggunya dan tidak akan keluar sampai waktu tidak bertugas. Jerry dan narapidana lainnya sudah terbiasa, namun mereka tidak menyangka Lian tiba-tiba menghilang hari ini. Mereka bertiga mencari di dalam dan di luar perpustakaan 2 kali lagi. Setelah memastikan bahwa Lian benar-benar tidak ada di perpustakaan, mereka bertiga lebih panik dibandingkan yang lain. Apa yang harus dilakukan? Saya pikir lebih baik memberitahu penjaga penjara. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa dia menghilang di depan kita? Ini bukan trik sulap. Apakah menurutmu penjaga penjara akan mempercayai kata-kata kita? Ya, kamu tidak bisa mengatakan itu. Mungkin penjaga penjara akan mengira kami bertiga adalah kaki tangan. Tetapi kami tidak bisa menyembunyikan masalah ini sama sekali. Sekalipun kami tidak memberitahu polisi, penjaga penjara akan mengetahuinya, dan kemudian mereka akan menuntut kami karena tidak melaporkan apa yang kami ketahui. Masalahnya sekarang adalah kita harus mencari tahu kemana dia pergi dan bagaimana dia meninggalkan perpustakaan. Jika tidak, kita tidak akan bisa menjelaskannya meskipun kita penuh dengan kata-kata. Jerry dan 2 tahanan lainnya berjongkok dan berbisik. Sudah waktunya pulang kerja, apa yang masih kamu lakukan di sini? Sebuah suara datang, dan 3 orang dengan wajah cemberut hampir terkejut. Smith. Ketiganya berteriak serempak. Kenapa reaksimu begitu keras? Sepertinya kamu baru saja melihat hantu. Tidak. Bos Smith, di mana kamu tadi? Jerry bertanya dengan tergesa-gesa. Saya sudah membaca di sini. Jawab Lian. Membaca buku. Tapi kami bertiga baru saja mencari kemana-mana dan kami tidak melihatmu, kamu. Idiot, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu masih bisa terbang jika aku tidak ada di sini? Ang Lee menyela Jerry dan berkata, oke, cepat keluar. Penjaga penjara mengira kita di sini sedang merencanakan pemberontakan. Jerry dan mereka bertiga saling berpandangan. Jika hanya 1 orang yang melewatkannya, itu masih akan dijelaskan. Masalahnya adalah mereka bertiga telah mencari bola-bali beberapa kali tetapi tidak dapat menemukan Lian. Di mana Lian bersembunyi tadi? Ketika Lian menutup pintu perpustakaan, dia melirik ke sudut tempat dia baru saja menghilang, dan alisnya menegang. Setelah makan malam, Lian pergi tidur lebih awal dari biasanya, tapi pikirannya terus berputar. Yang lain mengira Lian bersembunyi di perpustakaan dan membaca dengan malas. Faktanya, Lian lebih sibuk dari sebelumnya.
Dia membuka paksa ubin lantai di perpustakaan dan menggali selama beberapa hari untuk akhirnya menggali selokan yang ditinggalkan. Baru hari ini, Ang Li berjalan mengitari saluran pembuangan sesuai dengan tanda pada rencana pembangunan, dan untungnya menemukan jalan keluar dari Pulau Alcatraz. Sayangnya, Alcatraz dibangun di sebuah pulau terpencil, dikelilingi laut dan bebatuan yang tak berujung. Kapal tidak boleh mendekati Pulau Alcatraz sama sekali, dan Anda harus terbang masuk dan keluar Pulau Alcatraz. Hal ini menimbulkan masalah bagi Ang Li. Rencana awal gagal total dan rencana baru harus dibuat. Mungkinkah saya akan mencuri pesawat? Mungkin benar-benar mencuri pesawat. Bang! Di tengah malam, pintu sel tempat Ang Li dan Jerry di penjara tiba-tiba terbuka. Lian, yang tidak tertidur, secara naluriah membuka matanya dan melihat dua penjaga penjara masuk. Smith, sipir ingin bertemu denganmu. Kepala penjara ingin bertemu dengan saya saat ini. Lian memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, tetapi sipir adalah dewa di sini, dan tidak masalah baginya untuk menemuinya kapanpun dia mau. Masalahnya adalah Lian menganggap kedua penjaga penjara ini agak aneh dan dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tato. Ketika penjaga penjara lain melepaskan borgolnya dan hendak memborgol Lian, Lian menggunakan cahaya yang datang dari luar pintu untuk melihat lengan penjaga penjara lainnya terlihat dari balik lengan bajunya, yang memiliki tato tengkorak. Tidak ada aturan bahwa penjaga penjara tidak diperbolehkan membuat tato, tapi ini pertama kalinya Ang Li melihat tato penjaga penjara setelah memasuki Pulau Alcatraz, dan itu juga merupakan tato tengkorak yang menakutkan. Lian melompat dari tempat tidur, mengulurkan tangannya untuk diborgol oleh penjaga penjara, dan menggunakan kesempatan ini untuk mengamati dengan cermat lagi. Selain tato di lengannya, penjaga penjara juga memiliki tato di lehernya. Buku ini baru saja diperbarui pada Liu Akeong Akeong Jiu Akeong Akeong Su Akeong Akeong. Diperbarui. Bahkan jika seorang petugas polisi memiliki tato, dia seharusnya tidak memiliki banyak tato. Selain itu, Ang Li menemukan Jerry membalikkan badannya. Wajahnya yang semula menghadap keluar, kini menghadap ke dinding di dalam, dan tubuhnya jelas gemetar. Kedua orang ini bukan polisi. Ang Li membuat keputusan cepat. Ketika salah satu penjaga hendak memborgol Lian, penjaga lainnya memegang sarung di pinggangnya, siap mengeluarkan senjatanya kapan saja. Bolehkah aku ke toilet dulu? Ini agak mendesak. Lian meletakkan tangannya yang terulur lagi. Ekspresi kedua penjaga penjara berubah. Pria yang memegang borgol dengan tidak sabar memerintahkan, cepat. Oh. Lian berjalan menuju toilet di dalam sel. Ketika dia merindukan penjaga penjara yang hendak mengeluarkan senjatanya, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang penjaga penjara yang memegang borgol di antara kedua kakinya. Tidak ada yang menyangka Lian akan tiba-tiba menyerang polisi. Penjaga penjara yang ditendang menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan membungkuk dengan rasa sakit di wajahnya. Pandangan penjaga penjara lainnya terhalang oleh teman-temannya dan dia tidak melihat serangan Lian. Pada saat dia menyadari bahwa dia telah mengeluarkan senjatanya, Lian sudah berjalan di depannya. Retakan. Lian meraih tangan lawannya dan memutarnya dengan keras. Dengan suara yang tajam, pergelangan tangan lawannya patah. Sebelum pihak lain sempat berteriak, Lian telah memukul leher pihak lain dengan pisau. Serangan lain. Lian mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan pistol lawannya, dan setelah menimbangnya, dia memastikan bahwa pistol itu berisi peluru, dan pengamannya telah dihidupkan dan pelurunya sudah terisi. Penjaga penjara biasa tidak akan pernah melakukan ini, dan asuransi tidak akan dibuka sebelum menghadapi bahaya. Satu-satunya penjelasan adalah pria itu sudah siap menembak sebelum dia masuk. Mungkin tidak di sel ini. Boom. Ang Li pertama-tama membuat mereka berdua pingsan dengan gagang senjatanya, lalu mendatangi Jerry dan berbisik, apakah kamu ingin pergi dari sini? Awalnya Jerry ingin berpura-pura tidak mendengar, tapi dia tidak bisa berpura-pura lagi saat pistol ditodongkan ke kepalanya. Bos Smith, aku bersumpah aku tidak tahu ada orang yang ingin membunuhmu. Sungguh, percayalah padaku. Jawab pertanyaan yang baru saja kutanyakan, kata Lian dengan suara dingin. Entahlah, kata Jerry dengan ekspresi malu. Tentu saja dia ingin meninggalkan tempat neraka ini, tapi dia juga tahu bahwa pergi pasti bukan hal yang mudah. Bab 1439. Jika Anda ingin meninggalkan Alcatraz hidup-hidup, sekarang adalah satu-satunya kesempatan Anda, jika tidak, Anda akan tinggal di sini selama sisa hidup Anda. Ang Li ibarat iblis yang penuh godaan. Setiap bait dan nadanya membuat Jerry sang aranger kecil tak mampu mengendalikannya, dan pada akhirnya ia gagal menahan ujian godaan tersebut. Saya ingin pergi. Jerry mengangguk penuh semangat. Oke, bunuh mereka berdua sekarang. Lian berbalik dan menunjuk kedua penjaga penjara di tanah dan memerintahkan. Bunuh mereka. Manajer paket kecil itu tampak panik. Jangan khawatir, mereka bukanlah penjaga penjara yang sebenarnya. Hanya jika kamu membunuh mereka, aku akan percaya bahwa kamu ada di pihakku. Lian berkata. Tentu saja, jika kamu ingin menyerah sekarang, itu masih terlambat. Jerry mengertakkan gigi, menarik napas dalam-dalam, berdiri dan mendekati penjaga penjara lainnya, mengulurkan tangannya yang gemetar dan mencubit leher orang tersebut, perlahan-lahan mengencangkan cengkeramannya. Penjaga penjara itu dalam keadaan koma, tanpa perlawanan atau bahkan merasakan sakit apapun.
Dia hanya berjuang beberapa kali secara naluriah dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Ada satu lagi. Perintah Lian. Setelah pertama kali, menjadi lebih mudah untuk kedua kalinya, dan Jerry dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Oke, sekarang kenakan pakaian mereka. Bergerak lebih cepat, mereka akan curiga jika terlalu lama. Beberapa saat kemudian, Ang Lee dan Jerry berganti pakaian menjadi penjaga penjara, menurunkan pinggiran topi dan keluar dari sel. Bang! Setelah mengulurkan tangan untuk mengunci pintu sel, Jerry bertanya kepada Ang Lee, kemana kita akan pergi selanjutnya. Lian memerintahkan, bawa aku ke ruang kendali. Ruang kendali. Awalnya Jerry terkejut, lalu dia mengerti apa yang ingin dilakukan Ang Lee. Ang Lee sudah cukup lama berada di Pulau Alcatraz dan telah melihat rencana pembangunan di sini, namun ia masih belum pernah ke beberapa tempat, sehingga ia memerlukan bantuan dari kontraktor kecil yang lebih paham. Kedua, penjaga penjara, itu palsu, tetapi semua peralatan yang ada di dalamnya adalah asli. Misalnya, kartu kendali akses dengan mudah membantu Ang Lee dan Jerry melewati semua rintangan dan mencapai ruang kendali dengan lancar. Hanya ada 2 penjaga penjara yang bertugas di seluruh ruang kendali. Ada kopi kental di atas meja, namun mereka tetap tidak bisa menghilangkan rasa kantuk di tubuh mereka. Tanpa identifikasi yang cermat, penjaga penjara membuka pintu ruang kendali dan membiarkan Ang Lee dan Jerry masuk ke dalam ruangan. Aku berharap matahari segera terbit sehingga aku bisa segera kembali ke tempat tidur empuku. Salah satu penjaga penjara sedikit mengeluh, tidak menyadari bahwa Ang Lee telah muncul di belakangnya dan lehernya patah sebelum dia sempat bereaksi. Diikuti oleh orang lain, tekniknya sangat bersih dan rapi sehingga orang lain bahkan tidak sempat berteriak. Lian melirik peralatan di ruang kendali, lalu membuka semua pintu sel dan membuka pintu setiap lorong. Para tahanan masih tidur, dan musik tahun baru tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Ketika mereka membuka mata, mereka menemukan bahwa pintu sel terbuka. Apa yang telah terjadi? Para tahanan keluar dari sel mereka dengan kebingungan, hanya untuk menyadari bahwa bukan hanya pintu sel mereka yang terbuka. Hadirin sekalian, hari ini adalah malam karnaval. Ayo angkat tangan, putar pinggang, dan bergoyang mengikuti alunan musik. Suara seperti DJ terdengar dari pengeras suara, dan musik tahun baru berubah menjadi lagu yang kuat. Itu suara Smith. Smith membuka semua pintu sel. Bagaimana dia melakukannya? Saudaraku, ayo bergerak. Para narapidana selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuat diri mereka gila. Tidak ada komunikasi sebelumnya, tetapi momen ini membangkitkan semua sel kekerasan di tubuh mereka, dan terjadi kerusuhan pada saat ini. Penjaga penjara, seperti halnya para narapidana, terbangun dari mimpinya. Awalnya mereka bingung, dan ketika mengetahui apa yang terjadi, mereka tampak panik. Ketika penjaga penjara ingin pergi ke gudang senjata untuk mengambil senjata, mereka menemukan bahwa pintu gudang senjata ditutup dan semua kartu akses tidak berguna. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Keluarkan aku ingin keluar dari sini. Tidak, jangan kemari. Dendam antara narapidana dan penjaga penjara sangat dalam. Setelah akhirnya memanfaatkan kesempatan ini, mereka tentu tidak akan menyerah. Mereka mengayunkan tinju dan semua senjata yang tersedia untuk menyerang penjaga penjara yang tersisa melarikan diri seperti tikus. Alcatraz, yang dikenal sebagai salah satu penjara dengan keamanan tertinggi di dunia, runtuh dalam sekejap dan terisi penuh oleh para tahanan. Lian mengawasi semua ini melalui pengawasan, dan juga membantu para tahanan mencegah penjaga penjara bersenjata menyerang, dan hanya membiarkan mereka yang tidak memiliki senjata keluar. Jerry, apakah kamu menyukai pertunjukan ini? Ang Lee kembali menatap Jerry. Jerry tampak gugup. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi sebesar ini. Suaranya bergetar saat dia berkata, aku hanya ingin keluar dari sini. Oke, ayo pergi. Lian berkata sambil membuka pintu ruang kendali pusat dan berjalan keluar, tujuannya adalah celemek. Ada helikopter yang diparkir di sana, satu-satunya cara untuk meninggalkan Alcatraz. Karena Ang Lee dan Jerry mengenakan seragam polisi, para tahanan di jalan tidak dapat mengidentifikasi mereka sama sekali, sehingga mereka melakukan tindakan gila terhadap mereka. Kapanpun ini terjadi, Ang Lee akan mengangkat tangannya dan menarik pelatuknya tanpa basa-basi, menembak kepala pemimpinnya. Ciptakan alat pencegah yang mencegah tahanan lain mendekat. Pulau Alcatraz telah terisi penuh, dan mereka yang ingin pergi sebelum dibunuh oleh para tahanan adalah Sipir dan Qiao Zi, yang mengelola ruang isolasi. Keduanya bertemu di tengah dan langsung mulai berkelahi. Qiao Zi, kamu mau pergi kemana? Sekarang aku memerintahkanmu untuk kembali dan mengendalikan tempat kejadian dengan cepat, dan mengembalikan semua tahanan ke sel sialan itu. Geram Sipir, marah karena anak buahnya meninggalkannya. Persetan denganmu, kuda. Qiao Zi langsung meninju hidung Sipir. Saat ini, identitasnya adalah Mohan, yang mengendalikan bisnis senjata, bukan penjaga penjara kecil yang mematuhi perintah bosnya. Qiao Zi, kamu gila, kamu berani memukulku. Teriak Sipir tak percaya sambil menutupi hidungnya yang berdarah. Qiao Zi tidak hanya berani mengambil tindakan, tapi juga berani menembak. Bah. Dengan 2 tembakan, Sipir itu terjatuh tak bergerak dalam genangan darah. Penjaga kepala penjara melihat Qiao Zi menembak dan segera mencabut senjatanya, namun sayangnya anak buah Qiao Zi berhasil menghajarnya. Dengan ledakan tembakan, beberapa mayat muncul di tanah. Aduh!
Qiaozi meludahi tubuh sipir dengan jijik dan melaju menuju celemek. Dengeng dengungan. Ketika Qiaozi tiba di helipad, dia menemukan baling-baling helikopter berputar cepat dan pesawat baru saja lepas landas dari tanah. Berhenti, berhenti. Teriak Qiaozi dengan liar, tetapi gagal menghentikan helikopter untuk lepas landas. Mohan, semoga beruntung. Ang Li tertawa keras di dalam helikopter. Bah, bah, bah. Qiaozi terus menarik pelatupnya ke udara tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat helikopter itu terbang menjauh dari Pulau Alcatraz. Bab 1440. Sebuah kota terpencil di negara M. Susan telah bekerja di taman kanak-kanak di kota kecil ini selama 3 tahun. Dia menyukai ketenangan kota kecil. Setelah hari yang melelahkan, Susan berjalan pulang seperti biasa dan melirik ke jendela di sebelahnya di tengah jalan. Seorang pria kulit hitam bertopi mengikuti dengan sembunyi-sembunyi. Meskipun pria kulit hitam itu berjalan di seberang jalan, Susan sangat yakin pria itu mengikutinya. Susan berpura-pura tidak memperhatikan dan terus bergerak maju. Dia diam-diam membuka tas yang dibawanya dengan satu tangan, yang berisi pistol setrum. Selama 3 tahun, dia berpikir dia tidak akan membutuhkan hal semacam ini, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Tidak ada seorang pun di jalan, sehingga meningkatkan risiko Susan. Ketika dia sampai di tikungan, dia tiba-tiba mempercepat dan berbalik ke arah lain. Pria kulit hitam yang sedang berjalan di seberang jalan dengan cepat mempercepat langkahnya dan berlari menyeberang jalan untuk mengejarnya. Hah! Pria kulit hitam itu mengejar Susan ke sebuah gang terpencil, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan jejaknya. Bahkan tidak ada hantu di gang tersebut. Apakah kamu mencariku? Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang pria kulit hitam itu, dia berbalik dan melihat Susan berdiri di belakangnya, dengan sebuah kotak kardus terangkat di sampingnya. Sial, dia baru saja bersembunyi di dalam kotak. Pria kulit hitam itu mengutuk dalam pikirannya, berbalik dan mengulurkan tangannya ke Susan. Hai! Pistol setrum itu memancarkan cahaya biru dan menyentuh pinggang pria kulit hitam itu. Pria kulit hitam itu gemetar beberapa kali dan kemudian jatuh ke tanah. Susan berjongkok dan meraba-raba sebentar tubuh pria kulit hitam itu, dia hanya ingin mengetahui identitas pria itu melalui informasi yang lemah. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun kecuali salah satu telinganya telah dipotong baru-baru ini. Ketidakmampuan untuk menentukan identitas pihak lain membuat Susan merasakan krisis yang kuat. Tidak bisakah kamu tinggal di sini lagi? Susan mengerutkan kening. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang lambat di kota kecil, jadi agak enggan baginya untuk tiba-tiba memilih untuk pergi. Susan. Sebuah suara terdengar dari belakang. Susan yakin hanya pria kulit hitam yang mengikutinya ketika dia memasuki gang. Kehadiran seseorang di belakangnya secara tiba-tiba membuat hatinya bergetar, dan dia secara naluriah berbalik dan menembakkan pistol setrum. Retakan. Tangan Susan yang memegang pistol setrum dicengkeram. Reaksi dan kecepatan lawan membuat Susan merasa gugup, namun gerakannya tidak berhenti. Ia segera berdiri dari posisi jongkok, mengangkat kaki kanannya, dan menendang lututnya dengan keras ke arah rentang lawan. Retakan. Tangan lawan yang lain sudah menunggu di sana, memblokir serangannya hanya dengan satu ketukan. Susan sedikit cemas setelah 2 serangan berturut-turut diblokir. Tepat ketika dia memikirkan bagaimana menghadapinya selanjutnya, pihak lain meraih tangannya dan menariknya dengan kuat. Susan kemudian kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pelukan orang tersebut. Kemudian orang tersebut meletakkan tangannya yang lain di pinggulnya. Susan merasa malu dan cemas, tapi dia tidak bisa menahannya. Apakah kamu benar-benar tidak ingin melihatku? Tunggu, apakah suara ini dipengaruhi oleh orang kulit hitam? Susan secara tidak sadar mengira orang lain adalah musuhnya. Saya tidak memperhatikan sekarang, tetapi kali ini saya mendengar suara pihak lain lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan berseru, apakah kamu masih hidup? Hei, kenapa setiap wanita mengatakan ini ketika mereka melihatku? Apakah mereka sangat ingin aku mati? Aku masih hidup. Lian berkata dengan nada meminta maaf. Biarkan aku pergi. Susan berjuang keras. Lian melepaskan tangannya. Retakan. Begitu Susan bebas, dia menamparkan Ang Li. Lian tidak bersembunyi dan membiarkan tangan itu memukul wajahnya agar dia bisa melampiaskan amarahnya. Kenapa kamu tidak bersembunyi? Teriak Susan cemas. Dia hanya memukul tangan Lian dan membelai tempat dipukulnya, merasa sangat menyesal. Lian memeluk Susan lagi dan berkata, jika ini membuatmu bahagia, aku bersedia membiarkanmu menamparkan pipi yang lain. Sayang sekali, bagaimana aku bisa mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu? Aku benci itu. Susan menghentakkan kakinya dan menempelkan wajahnya di dada Lian dengan genit, apakah kamu bersedia kembali padaku? Susan, aku butuh bantuanmu. Lian berbicara. Susan mendorong Lian menjauh dan berkata dengan marah dengan wajah kecil, jadi kamu datang ke sini karena kamu menginginkan bantuanku, bukan untuk bersamaku. Setelah jeda sebentar, dia berbalik dan pergi, masih berkata, pergilah ke neraka, aku tidak akan pernah membantumu. Saya dijebak oleh uskup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantu saya kecuali Anda, jika tidak saya akan benar-benar mati. Ang Li berkhotbah. Susan, yang baru saja mengambil beberapa langkah, tiba-tiba seperti dipaku ke tanah dan tangannya mengepal.
Setelah beberapa saat, Susan menarik napas panjang, mengendurkan tinjunya, kembali menatap Lian dan berkata, "Aku bisa membantumu, tapi bagaimana kamu akan membalas budiku? Bagaimana kamu ingin aku membalas budimu?" Lian bertanya. "Kamu hanya akan mencintaiku seumur hidupmu, menikahlah denganku," kata Susan dengan wajah serius. "Lian, berapa banyak nasib buruk yang kamu tinggalkan?" Lian mengeluh dalam hatinya. Melihat Lian ragu-ragu untuk berbicara, Susan menangis. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan kecewa, aku tahu kamu tidak akan menikah denganku. Aku sangat bodoh. Banyak sekali wanita yang mengganggumu, bagaimana kamu bisa menikah denganku?" Lian berjalan mendekat dan memeluk Susan, berkata dengan penuh kasih sayang, "Susan, kamu tahu aku mencintaimu, aku hanya tidak ingin berbohong kepadamu atau memberimu harapan palsu. Pergi." Susan mendorong Lian menjauh dengan paksa, lalu mengulurkan tangan untuk menarik Lian kembali. "Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkanmu selamanya, aku tidak bisa memanfaatkan wanita lain." Mulut Lian tertutup rapat dengan bibir panas. "Ikuti aku pulang." Susan menarik Lian keluar dari gang. "Saya tidak peduli dengan keabadian, saya hanya peduli untuk memilikinya sesaat." Oh, sungguh nasib yang buruk. Rumah Susan tidak besar, tapi memiliki ruang bawah tanah yang tersembunyi. Penduduk kota hanya mengira Susan adalah guru taman kanak-kanak yang lucu, namun mereka tidak mengetahui bahwa Susan menyembunyikan lusinan peralatan komputer canggih di ruang bawah tanahnya. Tidak ada yang tahu bahwa Susan akan berubah menjadi seorang hacker di malam yang gelap, salah satu hacker terbaik di dunia. Jika Ang Li ingin berhadapan dengan Uskup, ia harus menemukan seorang hacker yang kekuatannya tidak kalah dengan lawannya, dan Susan adalah kandidat terbaik. Papa. Susan mengetik di keyboard dengan cepat sambil menatap selusin layar, dan berkata, "Semua orang mengira Uskup adalah manusia, padahal sebenarnya bukan, dia adalah manusia virtual. Dalam kata-kata Anda, Uskup tidak lebih dari tabir asap. Faktanya, Bishop adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa peretas terkuat di dunia. Mereka tertutup dan tidak meninggalkan jejak apapun, jadi tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Kalau begitu, bisakah kamu menemukannya?" Ang Li bertanya. Dia percaya pada kekuatan Susan. Jika Uskup adalah seseorang, dia yakin Susan akan mampu menghadapinya, tetapi sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa Uskup adalah identitas umum dari beberapa peretas besar, dia sedikit tidak yakin. Bersambung.